Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian data kuesioner atau data primer menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi atau X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, pengujian parsial atau uji statistik T dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga itu ada uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda. Menurut Purwanto, pada tahun 2014 halaman 12, analisis regresi linear berganda yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Rumusnya itu yaitu rumus persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 plus E, di mana Y sama dengan prestasi praktikum aplikasi software SPSS, beta sama dengan nilai konstanta, alfa sama dengan nilai konstanta, beta 1 sama dengan koefisien variabel X1, beta 2 sama dengan koefisien variabel X2, X1 sama dengan kemandirian belajar, X2 sama dengan motivasi berprestasi, E sama dengan error atau variabel pengganggu. Ini adalah bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana kemandirian belajar atau X1, kemudian motivasi berprestasi atau X2 merupakan prestasi praktikum aplikasi software SPS atau Y. Pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 96 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Kemudian ini adalah pedoman pengambilan keputusannya. Rumus hipotesis penelitian dalam analisis regresi, di mana HO sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu, tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu alfa sama dengan 0,05.
Ini adalah rumus mencari F-tabel. Rumus uji statistik F atau uji F simultan dalam analisis regresi. F-tabel sama dengan K titik koma N-1, di mana N sama dengan jumlah sampel yang digunakan, kemudian K adalah jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian alfa sama dengan 0,05. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Kemudian jika nilai signifikan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Kemudian ini adalah pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali pada tahun 2016, halaman 97, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah atau sama lain terhadap variabel Y. Kemudian ini adalah pedoman pengambilan keputusannya. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi, di mana HO menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y, di mana H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu alfa sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai T-tabel. Rumus uji statistik T atau uji T parsial dalam analisis regresi. T-tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma N min K min 1 atau degree of freedom residual. Kemudian ini adalah pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, di mana jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait.
Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, ini itu review. Dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang akurat? Apakah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel atau berdasarkan pada nilai signifikasi hasil output SPSS? Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Kemudian pengambilan keputusannya itu dilihat pada tabel summary pada kolom R² atau R⁻2 dan adjusted R². Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R². Uji koefisien R⁻2 dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusannya itu, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R² bernilai positif. Jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R² bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita ke data SPSS-nya ya. Langsung aja kita klik analyze, lalu regresi, kemudian linear. Nah, di dependennya ini kita masukkan prestasi praktikum. Kemudian di independennya kita masukkan kemandirian belajar. Kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Di statistiknya kita klik yang estimates, covariance matrix, model fit, dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Kemudian di plotnya ini kita kosongkan, di save-nya juga kita kosongkan, lalu klik OK. Nah, untuk pengujian pertama yaitu ada pengujian regresi nilai
regresi linear berganda. Nah, kita akan menggunakan tabel koefisien. Nah, di PPT kan rumusnya itu untuk regresi linear berganda adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 plus E. Nah, kita udah lihat nih konstanta yang under Standard koefisien di beta sama dengan 7,784, di mana variabel kemandirian belajar atau X1 sama dengan 0,372 dan variabel motivasi berprestasi atau X2 sama dengan 0,557 sama dengan konstanta. Artinya, semakin meningkatnya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum atau variabel Y. Jadi, di sini terhadap X1 sama dengan 0,372 dan signifikannya itu 0,000. Untuk pengambilan analisisnya, variabel berpengaruh terhadap aplikasi software SPSS yang bernilai positif. Jadi, semakin tinggi kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap prestasi praktikum. Jadi, kita bisa dilihat dari variabel koefisien X1 0,372 dan X2 0,557. Lanjut kita ke pengujian kedua, yaitu pengujian simultan. Pengujian ini ada di tabel ANOVA. Di PPT kan rumus untuk mencari F tabel adalah F tabel sama dengan K titik koma N min K, di mana N adalah jumlah sampel yang digunakan dan K adalah jumlah variabel independen. Nah, di F ini adalah 99,450. Di sini itu nilai K-nya adalah 2 karena variabel pertama itu kan X1 dan X2. Untuk nilai N-nya dilihat dari data SPSS, dari jumlah responden yang ada. Jumlah respondennya itu kan ada berapa ya? Ada 171. Lalu dikurangi 2, 71 kurang 2 sama dengan 169. Jadi kesimpulannya, data ANOVA tidak berpengaruh terhadap independen prestasi praktikum. Lanjut lagi kita ke uji T atau uji tabel koefisien. Kita ke tabel koefisien. Koefisien ini. Rumusnya itu kan mencari nilai T tabel. Rumusnya T tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma N min 1 min K min 1 atau degree of freedom residual, yang berarti nilai kemandirian belajar T tabelnya itu 5,648. Dan motivasi berprestasinya itu
8,882. Cara perhitungannya itu alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, N kurang 1, N kurang K kurang 1. N tadi kan ada 171, sedangkan K ada 2, jadi hasilnya itu 168. 171 diambil 2, diambil 1, jadi 168. Berarti kita hitung lebih besar tabel dan datanya juga berpengaruh. Maka hipotesisnya bisa disebut yang H1. Berarti secara individu berpengaruh signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Karena kemandirian belajar dan motivasi berprestasi mempunyai nilai 5,468 dan 8,822 yang lebih besar dari tabelnya 5,600. Lalu untuk pengujian berikutnya adalah koefisien determinasi. Itu di tabel model summary. R-square-nya itu ada 0,542 didapat dari kuadrat yang R ini. Untuk R-nya ada 0,736. Di PPT itu dijelaskan kan, nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prestasi variasi independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Di sini kan nilai R square-nya itu mendekati 1. Maka semakin kuat kemampuannya juga. Dan untuk nilai kontrol yang baik, nilai R square bernilai positif. Ini positif ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.